إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Sampai mana pembahasan kita? Alam barzahnya udah ya. Masuk ke mana pembahasannya? Coba deh. Sudah kayaknya itu. Coba sebentar. Lihat kita nih. Iya coba sebentar. Ya. Ini sudah belum? Ini belum ya salah. Ini belum ya? Ini Ini sih. Ini. ya. Ini nanti baru bisa ini. Iya. Ya. Ya. Kita masuk ke berikutnya tentang dampak kemaksiatan terhadap apa? Hati manusia. Yang dimana kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana kondisinya ketika dikuburnya. Ya. Kemudian sekarang kita bahas sebentar. Nah, ya. Kita bahas yang berikutnya. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, yaqul akhar inna fid dunya jannah lam yadkhul jannatul akhirah. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sesungguhnya di dunia itu terdapat surga. Ya. Tidak akan pernah memasukinya barang siapa yang tidak memasuki surga akhirat. Perkataan ini ya ikhwah, ini merupakan nukilan dari perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa maksudnya di dunia surga? Ada yang tahu? Ini dia.
Syekhul Islam Taimiyah mengatakan bahwa seseorang itu ketika Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam hidupnya kebahagiaan, ketenangan, maka mereka seakan-akan seperti hidup di mana? Di surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu membalas hambanya dunia akhirat. Coba kata Imam Al-Qayyim menceritakan tentang bagaimana surga gurunya di dunia, kebahagiaannya. Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih bahagia daripada siapa? Daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan antum tahu nggak kenapa Syekhul Islam Taimiyah di penjara? Di zaman sebelum Syekhul Islam Taimiyah, mereka itu berpikir bahwa agama itu adalah madhab. Paham? Jadi waktu itu agama Islam terkotak-kotak. Jadi bahkan sampai dikatakan orang madhab Hambali nggak akan pernah mau nikah sama Hanafi. Syafi'i nggak akan pernah mau nikah sama madhab yang lain. Ya, Maliki. Mereka seakan-akan madhab itu seperti agama. Jadi menurut mereka itu agama itu adalah Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Bahkan di Masjidil Haram mereka ketika Jumat 4 madhab ini khutbahnya masing-masing. Dan itu terjadi, bahkan terjadi juga sebelum kota Mekah dikuasai oleh kerajaan Saudi Arabia. Itu terkotak-kotak jadi 4. Sampai haram hukumnya, ya, Syafi'i menikah dengan Hambali. Sampai istilahnya seperti itu. Maka kemudian datang Syekhul Islam Taimiyah mempelajari bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya beragama dengan baik. Diambil semua, dikumpulkan, kemudian diberikan kesimpulan. Sehingga mereka melihat perkara Syekhul Islam Taimiyah adalah perkara yang baru. Ini agama apa lagi, kata mereka. Kenapa? Berusaha mengumpulkan semuanya kembali kepada Quran dan Sunnah, bukan pendapat ulama. Jelas sampai sini? Dari kondisi yang seperti ini akhirnya sampai mereka dikumpulkan. Pertanyaan mereka dibantah satu-satu. Dijawab dengan jawaban yang buat mereka nggak bisa ngomong. Apa yang terjadi setelahnya? Maka Syekhul Islam Taimiyah pun dipenjara akhirnya. Ketika dipenjara, subhanallah ya ikhwah, lihat. Dan kenapa kita punya Syekhul Islam Taimiyah sampai ke kita? Tersebar di berbagai banyak kitab nukilan Syekhul Islam Taimiyah. Maka kemudian Raja Abdul Aziz menyuruh salah seorang ulama untuk mengumpulkan semua perkataan Syekhul Islam Taimiyah di seluruh dunia, keliling buat nyari kitabnya. Dan ternyata kitab yang diambil dari perpustakaan Damaskus ada di Eropa. Sekali jepret berapa dolar, dibayar semuanya sama kerajaan. Untuk kumpul jadi satu sehingga muncullah fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu dari kumpulan keliling dunia nyari perkataannya. Kebayang nggak bagaimana kemudian luar biasanya beliau mengembalikan semua kepada perkataan Allah dan Rasulnya, serta bagaimana perkataan para sahabat. Semua kumpul jadi satu sebenarnya. Nah, dari kondisi ini, pada waktu di penjara, kehidupannya secara fisik susah. Ya, dari mulai jauh dari kehidupan kemewahan duniawi dan sangat memprihatinkan, bahkan disiksa di penjara, diancam, ditindas oleh musuh-musuhnya. Kenapa? Karena nggak sejalan sama pemikiran. Sampai akhirnya, ya, beliau menjadi orang yang paling bahagia, lapang dadanya, tegar hatinya. Bahkan itu terpancar dari bagaimana wajahnya, sehingga muridnya ketika mendapatkan prasangka buruk, ya, ketika kami merasakan kesempitan hidup, kami datangi siapa? Syekhul Islam Taimiyah buat minta nasihat. Subhanallah, antum tahu, dari hanya memandang wajahnya saja membuat setengah kegalauan hilang. Begitu dengar nasihat, berubah hidupnya jadi bahagia lagi.
keluar dia dari penjara, murid-muridnya. Dan yang dimintai nasihat siapa? Yang di dalam penjara. Maka Syekhul Islam Taimiyah mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui bahwa aku membawa surgaku kemanapun aku pergi. Antum bisa bayangin nggak? Seandainya benteng ini, kata Syekhul Islam Taimiyah, dipenuhi dengan emas, maka tidak ada yang bisa menandingi kenikmatan hatiku. Mau pakai emas perak, hatiku lebih bahagia daripada ngelihat benteng penuh dengan emas. Ini yang disebut dengan surga dunia. Dapat dari mana surga dunia? Di balik ketaatan kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka sebenarnya nggak ada tandingannya nikmatnya ibadah. Tapi satu syarat, harus sesuai aturan dan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang kelihatannya berat. Kalau kita muamalah sama Allah pakai logika, manusia akan maju mundur. Karena agama banyak nggak bisa dilogikakan. Tapi kalau kita muamalah sama Allah pakai keyakinan, maka hidup kita akan terus mendekat sama Allah Azza wa Jalla. Karena agama ini adalah keimanan. Allah memerintahkan kita, terkadang kalau dilogikakan berat, betul apa enggak? Iya. Kita muamalah sama Allah nggak pakai logika ya ikhwah, tapi pakai apa? Keyakinan kita sama Allah Azza wa Jalla. Seberapa besar, makanya kenapa Allah menyuruh kita untuk melihat ya bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Siapa mereka yang disebut dengan ulul albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Lindungi kami dari adab neraka. Setelah berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, melihat penciptaan Allah, bahkan ya ikhwah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ka'bah salah satu tanda ciptaan Allah. Antum tahu nggak berapa banyak orang tua ketika ngajak anaknya masih kecil umroh itu sudah risau duluan. Nanti kalau rewel gimana? Antum tahu apa yang terjadi? Anak kecil begitu ngelihat Ka'bah sikapnya berubah 180 derajat. Dari mulai yang saking tenangnya sampai ketiduran, sampai ada yang kemudian ikut berdoa sekalian. Kalau Allah nggak menjadikan itu sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah, maka anak kecil pun nggak berefek. Inilah agama yang hak. Tapi lihat perkara-perkara yang lain yang tidak sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Mau anak kecil diajak hiburan, kalau enggaknya tetap ganyang. Betul apa enggak? Realita. Subhanallah, kita akan lihat bagaimana di balik tanda kekuasaan Allah supaya hambanya yakin sama Allah di balik itu. Kalau keimanan kita mulai berat, balik lagi, yakinkan kita dengan tanda kekuasaan Allah yang enggak mungkin di agama lain kita dapatkan hal itu. Mustahil. Ini penjelasannya. Nah, kemudian juga disebutkan ya, faya man ba'a haddahul ghali bi akhbathi thaman. Dikatakan betapa anehnya orang yang menjual jatah barang termahalnya dengan harga yang paling rendah. Apa maksudnya? Harta berharganya dengan harta yang apa? Dengan yang paling rendah. Ada yang tahu? Betul. Mereka jual akhirat buat dunia. Ya ikhwah, orang kalau jual akhirat buat dunia, konsekuensinya berat. Saya jelasin, ada beberapa ayat menjelaskan tentang permasalahan ini. Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan kondisi orang-orang yang melihat dunia dengan kacamata yang salah. Ini dia. Allah mengatakan, dan ini sering saya singgung.
Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kita kalau beramal itu punya dua pilihan. Dua pilihan ini kelihatannya mudah. Tapi pada dasarnya dua pilihan inilah yang menjadi penentu antara seseorang dalam kondisi mereka sangat beruntung atau sangat rugi. Jadi nggak ada yang tengah-tengah. Antum kebayang pilihan yang sangat beruntung. Kalau mereka menjadikan hidup mereka semua karena akhirat. Kalau mereka menjadikan semua amal mereka untuk akhirat, maka mereka akan menjadi orang yang sangat-sangat beruntung. Jelas? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya jelaskan apa efeknya, Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 111. Ini Allah katakan, innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang-orang yang beriman diri mereka, harta mereka, dengan memberikan surga kepada mereka. Apa maksudnya dibeli? Kalau tujuan mereka semua itu kehidupannya untuk akhirat, mulai dari usaha, ya, kerja, terus kemudian muamalah sama keluarga, semua yang mereka lakukan untuk akhirat, maka mereka sedang jual beli sama siapa? Sama Allah. Ini mereka akan mendapatkan keuntungan yang mengerikan luar biasa, besarnya luar biasa, nggak kehitung. Allah selamatin dunianya dan Allah selamatin akhiratnya. Paham sampai sini? Oke. Tapi kalau mereka melakukan itu untuk dunia, ya ikhwah, di dalam tafsir Muyassar disebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang mukmin diri mereka sendiri. Sebagai gantinya Allah memberikan surga untuk mereka. Kalau Allah sudah jamin surga akhirat, maka Allah jamin mereka surga dunia. Jelas sampai sini? Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan di dalam surga itu berbagai macam kenikmatan. Ya, karena mereka telah menyerahkan seluruh jiwa hartanya untuk berjuang di jalan Allah, dikasih semua buat Allah. Saya lakukan semua yang saya punya karena Allah. Ini prinsipnya. Ya. Nah, prinsip ini terbangun dengan baik, maka kehidupan seseorang Allah ganti dengan kebahagiaan yang sempurna dunia akhirat. Ya. Semua itu ketika apa? Mereka memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kalimat Allah, serta apa? Memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang paling awal pertama dalam kehidupan. Sebagaimana Allah mengatakan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ini juga sejalan dengan hadis Nabi SAW. Perhatikan ya ikhwah, bagaimana kehidupan orang yang beriman sama Allah dengan kehidupan orang yang kafir. Ya. Kehidupan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan, innallaha la yadlimul mu'min hasanah yu'ta biha dunya wa yuthabu 'alaiha fil akhirah. Perhatikan prinsip ini. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad. Sesungguhnya Allah tidak mendolimi kebaikan seorang mukmin. Orang mukmin yang kebaikannya mereka peruntukkan untuk akhirat, apa yang terjadi? Maka ganjarannya dikasih dunia dan akhirat. Diberikan di dunia dan dibalas di akhirat. Dua langsung. Sedangkan orang yang mencari dunia murni, pokoknya saya cari ini buat supaya saya dapat fulus banyak, supaya saya hidup di dunia ini gampang, supaya ini dunia murni yang mereka cari. Wa ammal kafir fayut'imu bihasanatihi fid dunya hatta idza afdha il akhirah lam takun lahu hasanah yu'ta biha. Orang yang ingkar sama Allah, yang mencari dunia, maka semua kebaikannya murni dibalas di dunia.
Pertanyaannya, apakah Allah balas dengan balasan yang besar atau kecil? Pertanyaannya saya ulang, apakah Allah membalas di dunia dengan balasan yang besar atau kecil? Jawabannya kecil. Apa dalilnya? Ayat ini. Allah mengatakan, "Man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan mereka balasan dunia dengan sempurna. Istilah sempurna di sini gimana? Menurut Allah atau menurut dia? Persis. Manusia itu kalau sudah berpikir sempit. Coba untuk renungin. Berapa banyak secara realita seorang dalam kehidupannya kerja siang malam. Mereka berpikir, kalau saya punya rumah, kayaknya keluarga saya bakal bahagia. Betul apa enggak? Pikiran orang kayak gini kan? Pertanyaannya, ini bahagia pribadi atau keluarga? Pribadi atau keluarga? Pribadi. Karena kalau dia punya rumah, apakah jaminan keluarganya bakal bahagia? Belum tentu. Belum tentu. Beda dengan seorang mukmin ketika menyerahkan hidupnya kepada Allah. Maka Allah bukan jamin sekedar dirinya, tapi satu keluarga Allah jamin jadi satu. Paham di sini? Makanya hati kalau maksiat, Allah palingkan hati itu sehingga mereka menjadi lemah, sehingga yang mereka fokus adalah kehidupan pribadi, bukan keluarga. Jangan pernah ngomong keluarga kalau kita cuman fokus sama dunia dan lupa sama akhirat. Karena Allah cuman memberikan sesuai keinginan dan itu sempit. Apakah kemudian sesuai keinginan bakal keluarga kita bahagia? Enggak. Keinginan pribadi kita yang terpenuhi, bukan yang lain. Tapi kalau Allah memberikan balasan kepada orang mukmin, Allah balas dia dan keluarganya. Allah balas dia dan orang-orang yang dia cintai jadi satu langsung dengan petunjuk dan kenikmatan hidup. Jelas di sini. Dan ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan lewat ayat yang kita suka baca kalau kita doain keluarga kita. Apa ayat yang masyhur? Ini, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Di sini Allah mengatakan, Imam Hasan Basri mentafsirkan, Allah memperlihatkan kepada hambanya yang beriman, hanya yang beriman saja. Kepada siapa? Diri, istri, saudara, dan orang-orang yang dicintainya, ketaatan mereka kepada Allah. Allah kasih hidayah dia sak keluarganya. Dari kenikmatan yang Allah kasih ke dia. Jadi yang dapat nikmat bukan sekedar dia, tapi semua yang sekitarnya mendapatkan kenikmatan di balik ketaatan dia kepada Allah. Subhanallah ya ikhwah. Ini nggak bisa didapatkan kecuali balik kemana? Ke Allah. Dan menjadikan hidup kita untuk akhirat. Baru semua ini akan berbayar. Jadi satu. Ya, demi Allah, kata Imam Hasan Basri, tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan pandangan mata seorang muslim daripada ketika dia melihat anak, cucu, saudaranya, orang yang dicintainya taat kepada Allah. Kapan Allah kasih ini semua? Ketika dia taat sama Allah. Allah balas dia sak keluarganya. Semua orang yang dicintainya mendapatkan kenikmatan berupa hidayah. Makanya lihat bagaimana Allah jadikan surga dunia. Orang yang dia cintai. Syekhul Islam Taimiyah, bukan dia tok yang dapat hidayah, tapi keluarganya semua mendapatkan petunjuk yang sangat luar biasa. Ini kehidupan yang sebenarnya. Tapi balik lagi, kalau seseorang fokus sama dunia, Allah katakan ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka di akhirat tidaklah mendapatkan kecuali apa? Neraka. Wa habita ma sana'u wa batalu ma kanu ya'malun. Kenapa Allah batalkan apa yang mereka kerjakan dan dihapuskan semua yang mereka perbuat?
Karena mereka sudah jual dunianya, akhiratnya buat dunia. Mereka deketin Allah, dijual buat dapat dunia. Dan yang mereka dapatkan cuma satu potong aja. Padahal nikmat itu macam-macam. Tapi Allah kasih menurut dia. Kalau sudah kenikmatan menurut kita, wallahi hidup kita sempit. Tapi kalau sudah menurut Allah, Allah buat hidup kita luas. Jelas? Coba lihat pikiran yang sangat jauh berbeda. Jangan pernah lihat sesuatu menurut kita. Jangan pernah minta sesuatu menurut kita. Kalau mau nggak kejebak sama permintaan sendiri. Tapi mintalah kebahagiaan menurut siapa? Allah Azza wa Jalla. Prinsipnya di sini kita diajarkan. Imam Ibnu Abbas mengatakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan barang siapa yang beramal saleh untuk mencari duniawi seperti puasa, salat, tahajud, buat cari apa? Dunia, maka semua yang dikerjakan Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan apa? Dunia. Dan di akhiratnya dia termasuk orang merugi. Sampai kata Imam Qatadah mengatakan barang siapa yang dunianya merupakan niat dambaan dan buruannya, Allah membalas kebaikannya di dunia. Apabila datang di akhirat, maka ia tidak lagi memiliki pahala kebaikan, karena Allah hapuskan semua pahalanya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dunia sebagai kata-kata apa? Ajilah. Tahu istilah ajilah? Ajilah ini sesuatu yang disegerakan. Nih, kami segerakan. Man kana yuridul ajilah ajalna. Ajilah itu sesuatu yang kepingin mereka terburu-buru. Ayo cepat. Itu istilahnya. Dan ajilah yang dimaksud adalah dunia. Orang ini terburu-buru, ya. Ketika mereka urusan sama Allah, mereka langsung lihat pokoknya dunia saya harus enak. Ya sudah, balasannya cuma itu toh. Ya, coba bagaimana orang berpikir terburu-buru? Kira-kira yang mereka pikirin luas atau sempit? Sempit, cuman itu toh. Fokus dia sama satu masalah, ya sudah. Pokoknya ini selamat, yang lainnya nanti. Nah, ini istilah cara berpikir yang terburu-buru. Maka Allah sebutkan mereka adalah ajilah. Nah, ya ikhwah, kalau sudah ajilah, padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang menginginkan akhirat disebut apa? Hartha. Tahu hartha? Harth, ladang. Berarti istilahnya keuntungannya berapa? Nanam, kemudian keuntungannya dunia akhirat. Paham? Allah katakan man kana yuridul hartsal akhirah nazid lahu fi hartsihi. Barang siapa yang menghendaki harth, itu adalah ladang, dia tanam. Buat apa? Akhirat Allah kasih dunia seakhirat. Antum nanam padi dapat macam-macam. Istilahnya kayak gitu. Nanam rumput ada padi enggak? Enggak mungkin. Dan prinsip ini kita sudah kenal. Luar biasa. Dan Allah SWT mengatakan kami akan berikan apa? Tambahan keuntungan baginya. Berupa apa? Kebahagiaan dunia. Beda dengan kalau orang meminta dunia. Maka yuridul harta dunia nu'tihi minha. Perhatikan kata-katanya. Barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, kami berikan sebagian dari keuntungan dunia. Sebagian. Allah kasih semua enggak? Enggak. Cuman sebagian. Ini yang disebut kerugian parah. Tinggal antum mau pilih. Untung gede atau rugi besar. Tidak ada pilihan yang ketiga. Jelas? Oke. Kemudian dikatakan oleh sebentar. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan juga wa ghubina kull al-ghaban fi hadha al-aqd
wa huwa yara annahu qad ghubin. Ya, idza lam yakun laka khibrah bi qimati sil'ah fasalil muqawwimin. Dikatakan ya, ia benar-benar terperdaya dalam apa? Dalam akadnya, transaksinya. Padahal ya, dia sadar bahwa dirinya tertipu. Ya ikhwah, perhatikan kata-kata ini. Orang ketika urusan terhadap dunia, kemudian dia sempit, dirinya merasakan susah. Kira-kira dia sadar nggak kalau dia susah? Sadar nggak? Tuh. Sadar orang itu. Cuman ada dua tipe manusia. Ada yang sadar, cari solusi, ada yang tetap pasrah, yes kayak gitu terus. Betul apa enggak? Orang sadar kalau dia susah sebenarnya hidupnya. Dia nggak merasakan kebahagiaan sama sekali. Sadar, tahu, kan nggak tahu. Makanya kata Imam Al-Qayyim, dia sadar bahwa dia ketipu. Sadar, bukan nggak sadar. Saya sudah berusaha hidup, harta saya banyak, tapi saya tetap susah terus. Orang itu sadar, tapi ada yang apa? Ada yang ya sudahlah, mau kelari kemana? Kayak orang pasrah nggak mau cari solusi. Jelas di sini, orang yang seperti ini Allah tutup hidayahnya. Tapi yang satu, mereka berusaha. Ini ada yang salah dalam hidup, sehingga akhirnya muncul apa? Hijrah. Orang yang ke arah hijrah, memperbaiki diri, mereka yang sadar bahwa dia ketipu, sehingga mereka memperbaiki diri. Ada yang mereka sadar ketipu tapi nggak memperbaiki diri. Seperti masuk ke dalam kubangan yang sudah terima nasib bahwa dirinya tersiksa. Yaitu apa? Mereka nggak mau mencari solusi, nggak mau mencari petunjuk sama sekali. Dan mereka akhirnya apa? Yang nggak mau mencari petunjuk, mereka selalu lari dari masalah. Karena masalah mereka nggak akan selesai. Larinya pakai apa? Pakai apa larinya dari masalah? Makanya kenapa Allah buat hidupnya sempit? Karena larinya pakai maksiat. Allah mengatakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, aku buat hidupnya di dunia dalam kondisi sempit. Sehingga dia akan terus lari dan terus bertambah sempit. Bukannya mencari solusi untuk kembali kepada Allah dan aturannya, tapi mereka akan terus lari dari masalah. Dengan cara apa? Maksiat, maksiat, dan maksiat. Nutup masalah pakai maksiat. Akhirnya apa? Lubangnya tambah gede, masalahnya tambah rumit, dan mereka semakin masuk dan nggak tahu cara buat keluarnya. Sudah masuk ke dalam jauh. Ya, antum tahu kisahnya nggak? Ada seseorang, ya, Nasrani, dia seorang raja di zaman Umar bin Khattab, ya, pemuka kaum. Dia masuk Islam dengan pasukannya. Nah, tahu? Kemudian setelah masuk Islam, maka kemudian dia pun apa? Melakukan umroh, tawaf. Dan subhanallah, ketika melakukan umroh, kain ihramnya terinjak sama orang miskin, ditampar orang miskinnya. Pernah tahu kisah ini? Pernah kan? Ditampar orang miskinnya. Begitu ditampar orang miskinnya, Umar bin Khattab mengatakan, engkau harus dibalas dulu. Orang miskin nginjek punya saya. Oh, di Islam nggak ada miskin kaya. Di Islam adanya keadilan. Siapapun yang berbuat zalim maka dia harus dibalas. Aturan Islam seperti itu. Akhirnya membuat dia apa? Keluar dari Islam. Murtad. Di akhir hayatnya dia nyesel. Kenapa dulu aku kok tidak bersabar? Kenapa? Karena kalau dia balik lagi, dia malu sama siapa? Sama pengikutnya. Kebayang ya ikhwah, demi belain malu sama pengikutnya, rela untuk hidupnya tersiksa. Berapa banyak orang hidup menggadaikan keimanan dengan cara seperti ini? Banyak apa enggak? Banyak. Harga diri, makan harga diri. Engkau akan terus tersiksa dalam kondisi yang sama. Tapi ketika kita yakin sama Allah, kita nggak akan pernah bicara harga diri sama sekali. Yang kita bicarakan adalah keimanan di situ. Ini yang selama ini terjadi ya ikhwan. Orang mau balik kepada kebenaran, mereka apa? Gengsi. Dan antum tahu yang dilakukan oleh Abu Thalib sama persis. Sehingga Abu Thalib juga dapat apa? Hidayah.
Kalau bukan karena apa? Malu sama orang-orang Quraisy, istilahnya seperti itu. Ini yang selama ini membuat orang jadi apa? Terkekang dalam siksaan dan nggak bisa keluar. Bayangin itu, setan sampai goda di titik itu. Kalau antum, misalkan salah ngomong nih, kalau antum memperbaiki omongan antum, nanti kata orang, wah ini orangnya ini berarti nggak berilmu. Sering nggak kejadian itu? Kita nih contoh nasihatin orang, ternyata salah dalilnya. Berarti konsekuensi kita harus apa? Harus ngomong yang benar, meralat, betul apa enggak? Muncul omongan syaitan. Kalau engkau meralat perkataanmu, maka orang nggak percaya sama dirimu. Dikipasi gimana caranya, pokoknya nggak ngeralat. Kebayang apa enggak? Ini bagaimana kemudian mereka sadar tertipu, tapi nggak mau keluar dari tipuan itu. Ya, sehingga jika engkau tidak mempunyai pengalaman dengan harga barang, engkau nggak tahu bagaimana akhirat itu harganya mahal luar biasa, maka engkau tanya kepada ahlinya. Sebagaimana Allah mengatakan apa? Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada yang tahu, supaya kita tahu bagaimana harganya akhirat dibanding dengan dunia. Orang yang suka tanya, Ustaz, dunia sama akhirat itu harganya seberapa? Anda tahu harganya dunia? Harganya dunia nggak lepas dari 5. Dunia ini nggak lepas dari 5 hal. Ingat ini baik-baik. Ini dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang masalah dunia. I'lamu annamal hayatud dunya laib walahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Berapa semuanya? 1, 2, 3, 4, 5. Dunia nggak keluar dari ini. Dunia yang kita cari nggak keluar dari 5. Allah mengatakan, ketahuilah kehidupan dunia hanyalah apa? Permainan. Orang kalau sudah bicara dunia pasti bicara apa? Menang kalah. Nggak ada beruntung atau enggak. Nggak ada. Mereka bicara menang kalah. Kemudian melalaikan. Melalaikan dari apa? Kehidupan kita, tanggung jawab kita kepada Allah. Yaitu apa? Illa liya'budun. Dilupain. Sehingga apa? Ibadah iya, tapi berat. Apa nggak lalai juga? Yang berikutnya perhiasan. Kenapa disebut perhiasan? Berapa banyak ya seorang wanita ini menikahi laki-laki yang penting kaya, wajahnya pas-pasan nggak masalah. Betul apa enggak? Betul. Kalau disuruh pilih nih, jelek, kaya, ganteng, miskin, milih yang mana? Sudah, jelas sudah. Larinya nggak jauh-jauh. Kenapa? Seakan-akan dunia ini nembel orang yang penuh dengan kekurangan. Jadi apa? Kelihatan luar biasa. Sampai orang kafir pun pernah mengatakan ketika engkau kaya, kentutmu pun jadi inspirasi. Na'udzubillah min dzalik. Betul apa enggak ini? Ngomong apa didengerin? No tuh. Kalau mau kayak gitu. Padahal dia ngomong asal. Subhanallah. Ini mengerikannya luar biasa. Makanya disebut perhiasan. Kemudian bermegah-megahan. Antum tahu ya ikhwah, kenapa seseorang beli barang mewah padahal ada barang yang sama tapi nggak semewah itu? Tujuannya barang mewah buat apa? Kelihatan kalau dia orangnya tujuannya cari pujian. Cari pujian. Begitu dia beli barang mewah nggak dipuji, langsung lemes. Betul apa tidak? Ini sifat dunia. Mereka bukan cari manfaat, cari pujian. Ya, makanya apa? Ditunjukin di depan orang. Begitu orang biasa datar, nggak paham apa-apa. Wah, ini berarti orang pada nggak paham semua. Cari yang paham. Subhanallah, naudzubillah. Ini dunia. Berarti kira-kira kalau orang sudah cari pujian, siapa yang miskin? Dia atau sekitarnya? Dia. Balik jadi orang miskin sebenarnya. Dan yang terakhir, orang kalau sudah ngobrol, kumpul, bicaranya nggak keluar dari 2.
kerja apa, hak anak berapa. Sahih. Sebagaimana Allah mengatakan takatsurum fil amwali wal aulad. Semua nggak keluar dari 5 hal, muter di 5 ini. Selesai. Tapi kalau kita bicara akhirat, banyak kita bicara dan nggak terhitung sama sekali. Tinggal antum mau ngadain hidup antum buat 5 atau yang nggak terhitung. Mana yang mau kita lari? Karena dunia nggak keluar dari 5 yang Allah sebutkan. Subhanallah, Allah sebutkan ini secara detail ya. Semua nggak keluar dari 5. Ini orang yang paham kehidupan, bagaimana harga akhirat dan bagaimana harga dunia. Kalau engkau nggak paham lagi, tanya kepada ahlinya. Engkau akan dapatkan penjelasan bagaimana harga kedua ini. Maka hati yang lalai pada dasarnya adalah hati yang fokus sama yang sempit. Dan mereka melupakan perkara yang besar. Sampai coba udah tuh. Saya tutup dengan ini. Allah Subhanahu wa taala menyiksa seseorang itu berdasarkan kesalahannya. Ketika di dunia bersalah, dia akan harus bayar dengan semua itu. Nih, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan dalam Tuhfatul Maudud bil Ahkamil Maulud disebutkan seorang fajir pelaku kemaksiatan disiksa di dalam kuburnya sesuai dengan kemaksiatan yang dilakukan. Dia membayar dunianya dengan akhirat dalam kondisi sesuai dengan kesalahannya. Ya. Seluruh anggota badan akan dibalas sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Contoh, orang yang suka menggunjing, dia akan lidahnya dipotong, digunting dari gunting api. Kebayang? Kenapa? Yang dipakai maksiatnya yang mana? Lidah. Yang disiksa yang mana? Lidah. Terus perut orang yang suka makan riba akan dipenuhi dengan batu dari api neraka. Di mana disiksanya? Di kubur. Kita baru bicara kuburan, belum akhirat. Akhirat lebih parah daripada kuburan. Bahkan disebutkan seorang pemakan riba, kelak di akhirat perutnya akan dipenuhi dengan ular. Kenapa? Karena yang dia makan apa? Suht. Sesuatu yang haram. Kata Nabi SAW, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging tumbuh dari yang haram, neraka lebih pantas bagi dia. Kemudian yang berikutnya, kepala orang yang selalu tidur meninggalkan sholat wajib akan ditimpa dengan batu sampai pecah. Ini adab kubur, bukan adab neraka. Neraka lebih parah lagi. Kenapa? Tidurnya dia membuat sesuatu yang paling terhormat Allah hancurkan. Apa itu? Kemudian mulut seorang pembohong dengan kebohongan yang besar sampai mencapai apa? Kaki-kaki langit. Dustanya nyebar. Kebayang antum? Maka kelak dia akan disobek dengan besi. Tahu? Kait besi disobek dari mulai mana? Dari mulai mulutnya sampai kepala. Hidungnya sampai kepala, kedua matanya sampai kepala. Karena yang dipakai buat maksiat yang mana? Ini semua. Wajah. Dipakai wajahnya. Karena kalau orang berbohong bukan cuma sekedar mulut untuk meyakinkan. Tapi yang mana? Semua mata semua dipakai. Betul apa enggak? Nah, maka Allah mengadab semua yang dipakai buat maksiat. Ya. Kemudian wanita yang selalu berzina maka akan digantung apa? Kedua payudara. Kebayang? Ya. Kemudian pelaku zina akan ditahan, ditunggu, kemudian dibakar di bawah. Karena dia pakai mana? Seluruh badannya. Maka Allah bakar seluruh badannya. Ya. Kemudian ditambah lagi kebingungan, kesedihan, kepedihan akan ditimpakan kepada jiwa-jiwa mereka yang hanya bermain-main. Maka kepedihan itu akan menggerogoti bagaikan singa atau serangga yang menggerogoti daging tubuh mereka. Ini di kondisi pada waktu dikubur. Hancur Allah habiskan habis. Dan ini semua ada di dalam hadis Nabi SAW. Dijelaskan tentang permasalahan ini. Ini adalah kesimpulan dari hadis tersebut.
Kebayang tuh? Ya. Bagaimana mereka jual badannya buat adab kubur sampai akhirat. Ketahuilah, mana yang kita pakai buat maksiat itu yang Allah adab. Ya. Insya Allah yang berikutnya kita akan bahas masalah apa? Membuat hati menjadi buta. Maksiat itu membutakan hati. Bagaimana butanya hati? Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Insya Allah. Mudah-mudahan apa kita pelajari hari ini menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kesesatan, kesyirikan, dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dan keluarga kita dengan husnul khatimah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.